Baik, perkenalkan kami dari SGDB 1. Pada hari ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Opioids in Pain Management. Baik, ini adalah anggota dari SGDB 1. Baik, yang pertama adalah introduction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan dengan NIM 18055111151. Yang pertama adalah kita harus mengetahui pentingnya dari pain management itu sendiri, di mana pain management ini akan meningkatkan quality of life dari pasien, di mana pain management yang sudah kuat dapat menyebabkan efek-efek yang kritikal seperti efek pada sistem imun tubuh, efek pada mobilitas pasien yang bisa meningkatkan risiko pneumonia, pulmonary embolism, kemudian juga dapat mempengaruhi efek negatif pada sistem kardiovaskular, renal, dan gastrointestinal secara negatif. Kemudian dari pain management sendiri dapat meningkatkan of stay pasien di rumah sakit yang nantinya mempengaruhi kapasitas rumah sakit serta meningkatkan biaya pengobatan itu sendiri. Kemudian untuk psikologik dari ini pain management juga dapat melakukan adverse effect secara psikologikal seperti depression dan anxiety, di mana pasien yang mengalami pain bisa merasakan seperti rasanya sakitnya kok nggak hilang-hilang, dan nantinya bisa menjadi faktor predisposisi pada depresi yang sudah ada pasien, sehingga nantinya pain management ini punya objektif yaitu preventing dan controlling pain. Next slide. Baik, seperti yang kita tahu, opioid merupakan salah satu obat yang paling efektif dalam menangani rasa nyeri. Di bagian besar dunia, opioid sendiri telah dijadikan sebagai standar dalam manajemen pasien dengan nyeri kronis dan nyeri akut, khususnya di penyakit yang lebih kompleks. Jadi untuk opioid sendiri pertama kali ditemukan di 3400 BC oleh Bank Sumeria. Di sini mereka menyamakannya sebagai joy plant, yang kemudian joy plant ini makin menyebar ke seluruh dunia. Dan pada 1803 ditemukannya morfin oleh Friedrich Stanner, dan terus berkembang sehingga pada tahun 1895 ditemukannya heroin, atau yang dengan menggunakan pedagang di aset morfin yang dipromosikan sebagai pengganti morfin kurang adiktif, tapi malah memiliki tingkat adiksi yang paling tinggi. Kemudian pada 1924 Amerika ban heroin, sehingga manufacturing kegiatan impor dari heroin ini menjadi ilegal. Dan sampai sekarang penggunaan opium ini masih menjadi kontroversi walaupun sudah banyak digunakan sebagai pengobatan nyeri. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya ya. Baik, perkenalkan saya Rafael dengan 3 Desidin Praktis 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definition of opioids. Jadi adapun opioids ini sendiri merupakan berasal daripada opium, di mana opium di sini memiliki asal kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu opos atau opion, yang dikenal sebagai dalam bahasa Inggris adalah jus atau jus. Kemudian dalam hal ini sendiri, untuk opium sendiri merupakan suatu eksudat berwarna putih yang keluar daripada pemecahan dari bunga daripada bunga kopi. Nah, adapun dalam hal ini untuk opium akan diekstrak dari alkaloidnya dia sekitar 25% menjadi opioids senyawa itu sendiri. Kemudian senyawa opioids ini sendiri memiliki efek daripada medicinal activity sebelumnya daripada zaman terlebih dahulu dan juga zaman sekarang. Nah, adapun untuk efek-efek sampingnya di sini telah dikenal oleh bangsa Yunani pada sekitar 850 before Common Era oleh Homeros. Kemudian efek ini dikenal sebagai efek yang intoxicating. Kemudian untuk penggunaannya sendiri daripada opioids di sini sudah ada sejak bangsa Sumeria pada tahun 3500 before Common Era yang dikenal sebagai joy plant. Untuk penggunaannya sendiri sangat mempengaruhi definisi daripada opioids pada masing-masing zamannya. Seperti contohnya pada Pontos Kingdom di sini akan dikenal sebagai bahan untuk membentuk daripada mitridatum ingredients, di mana mitridatum ini sendiri digunakan untuk menangkal daripada santet dan juga menangkal daripada poisoning lainnya. Kemudian adapun di sini untuk era daripada pas Uzbekistan, di sini akan dikenal sebagai antidiarrheal agent. Kemudian pada era Tang dinasti di Cina, di sini dikenal sebagai agen anti dysentery. Dan pada yang terakhir di sini dalam dunia lama dari pas Europe akan dikenal sebagai medikasi untuk penggunaan dari plaque treatment dan juga
untuk analgesik. Nah, adapun untuk dunia sekarang, untuk penggunaan daripada opioid sendiri akan memiliki efek medisin sebagai analgesik, kemudian sebagai anestetik prosedur, dan juga sebagai antitusis seperti halnya kodein, dan juga antidiarrheal atau turunan senyawa loperamid. Baik, perkenalkan nama saya Mandi Fafian Budi Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 140. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari opioid sejauh ini di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, opioid sebagai pain management itu penggunaannya sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Seperti contoh untuk pereda nyeri pada negara-negara di bagian barat, itu penggunaannya bisa mencapai 50 mg per kapita. Sedangkan di Indonesia kita hanya menggunakan 0,054 mg per kapita. Hal apa saja sih yang menyebabkan hal tersebut? Nah, berdasarkan penelitian dari Setiabudi, ada 3 hal yang terkait dengan rendahnya penggunaan dari opioid di Indonesia. Yang pertama adalah tidak mampunya untuk menentukan rasa nyeri tersebut itu ada di level mana. Dan yang kedua itu adalah gagalnya atau kekurangannya ability dalam menentukan dosis yang tepat terhadap diagnosis rasa nyeri tersebut. Dan yang terakhir adalah takutnya akan menjadi sebuah adiksi pada pasien tersebut. Jadi 3 hal tersebut membuat opioid ini jadi rendah untuk digunakan sebagai pain management di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara besar di barat. Dan untuk di Indonesia sendiri, penggunaan opioid ini diregulasi cukup ketat. Karena apa? Karena opioid ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan sebagai kelas 1 narkotik, yang dimana sebenarnya kelas 1 narkotik ini digunakan untuk research purpose, jadi untuk penelitian. Tetapi berdasarkan artikel nomor 53 atau pasal 53, opioid ini bisa digunakan sebagai medical management. Nah, kenapa sampai masuk ke dalam kelas 1 narkotik? Ini akibat dari opioid yang dapat menyebabkan adiksi dan juga bisa disalahgunakan. Jadi regulasinya cukup ketat di Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya JJ Malamsyah dengan 3 digit NPL 034. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi opioid. Klasifikasi pertama di sini yang kami gunakan adalah berdasarkan dari WHO Analgesic Step Ladder, di mana di sini pada guideline WHO Analgesic Step Ladder ini terdapat 2 kelompok opioid yang mana dimasukkan ke dalam guideline ini. Jadi guideline ini membagi opioid menjadi weak opioid dan juga potent atau strong opioid. Tentu perbedaan keduanya adalah terkait penggunaannya, terkait level rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Untuk weak opioid ini digunakan pada step 2 atau tahap kedua dari WHO Analgesic Ladder, di mana obat-obat opioid yang tergolong dalam weak opioid ini adalah semisalnya hidrocodone, kodein, ataupun tramadol. Kemudian untuk yang potent atau strong opioid ini digunakan pada ladder ketiga atau beberapa sumber mengatakan hingga ladder keempat dari WHO Analgesic Step Ladder, di mana obat-obatan yang tergolong dalam kelas ini misalnya adalah morfin, metadon, fentanyl, oxycodone, dan buprenorfin, serta ada juga tapentadol, hidromorfon, dan oxymorphone. Berikutnya ada juga klasifikasi dari opioid berdasarkan dari proses sintesisnya. Jadi dari proses sintesisnya ini opioid dibedakan menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama adalah opioid yang berasal dari bahan alami, di mana bahan alami ini berasal dari Papaver somniferum atau bunga kopi yang diekstrak. Obat-obatan opioid yang tergolong ke dalam kelas alami ini diantaranya adalah morfin, kodein, tebain, dan papaverin. Namun setelah beberapa lama muncullah penemuan-penemuan yang di mana terdapat manipulasi kimia pada bahan alami dari opioid tersebut dan terbentuklah semi-sintetik opioid, di mana pada kelas ini obat-obatan opioid yang tergolong di dalam semi-sintetik itu misalnya adalah diamorfin, dihidrokodein, buprenorfin, nalbufin, naloxone, dan oxycodone. Dan sekarang pada zaman yang modern ini diproduksi juga opioid yang sintesis, baik penemuannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Obat-obatnya yang tergolong ke dalam kelas opioid sintesis ini misalnya morfinan, dipenilpetan, kemudian benzomorfan, dan fenilferidin, yang di dalamnya juga terdapat ada beberapa kelas-kelas di mana contohnya bisa dilihat pada tabel. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme of action dari opioid sekaligus terkait dengan efek farmakokinetiknya, yang mana pada opioid ini sendiri mempengaruhi 3 tipe reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu pertama reseptor mu. Di sini reseptor ini sendiri bertanggung jawab di atas
efek opioid yang timbul di dalam tubuh kita. Dan pada reseptor ini jumlahnya paling banyak, yakni mempengaruhi terkait dengan analgesia, euforia, sedation, respiratory depression, dan juga mempengaruhi gerak peristaltik pada gastrointestinal. Selanjutnya ada reseptor delta yang mempengaruhi terkait dengan efek halusinogenik yang ada di tubuh kita serta mengurangi daripada sekresi di bagian gastrointestinal. Dan terakhir ada reseptor kappa yang mana berfungsi sebagai efek disforia dengan mengurangi dopamin rilis pada tubuh kita. Lalu untuk opioid ini sendiri bekerja dengan cara sebagai agonis pada reseptor baru di substantia gelatinosa atau di spinal cord yang mana bekerja dengan cara menutup celah kalsium yang nanti akan berefek pada rangsang neurotransmitter tertentu seperti substans P ataupun glutamat, sehingga nantinya akan mempengaruhi daripada terganggunya hiperpolarisasi di bagian secondary neuron serta nantinya akan muncul gangguan pada hantar rangsang sakit yang akan ditimbulkan dari neuron ke central nervous system. Mungkin sekian dari itu untuk penelitian mekanisme dari opioid dan juga sekaligus farmakokinetiknya. Perkenalkan, nama saya Raditya Tojiwa dengan 3 digit NIM terakhir 211. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dari opioid. Jadi yang pertama, opioid itu bekerja pada reseptor presinaptik pada neuron GABA, yang dimana itu bisa diaktifkan oleh opioid dan endogenus opioid, yang dimana bisa menginhibisi GABA untuk merilis pada ventral tegmental region. Jadi di sini opioid bisa bertindak sebagai neurotransmitter karena posisinya pada central nervous system. Di sini dia bisa mengambil peran pada sekresi hormon, thermoregulation, dan cardiovascular control. Selanjutnya drug interaction-nya, jadi di sini yang kita ketahui itu interaksi obat adalah perubahan administrasi obatnya yang dikarenakan oleh obat-obatan lain atau makanan yang dikonsumsi bersamaan atau dalam waktu dekat pada saat mengkonsumsi obat itu. Yang di sini kita membicarakan tentang opioid, yang dimana opioid dan H2 blocker dengan contoh semetidin dan ranitidin itu bisa berinteraksi dan bisa menyebabkan masalah dalam pernafasan, membuat kebingungan, dan bisa membuat muscle twitching. Selanjutnya, opioid dengan antifungal golongan azol, SSRI, dan tricyclic antidepresan itu bisa meningkatkan kadar metadon apabila dikonsumsi secara bersamaan atau dalam waktu yang dekat. Selanjutnya yang terakhir, penggunaan metadon dan ciprofloxacin atau buah anggur ini bisa meningkatkan resiko terjadinya aritmia, yang dimana aritmia yang mungkin terjadi itu adalah torsade de Pointes. Baik Dok, perkenalkan saya Elizabeth Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 133, dan saya akan membahas mengenai medical use of opioid in pain management yang mungkin lebih berfokus pada contoh kondisi medis penggunaan opioid ini, khususnya untuk pain managementnya. Opioid dapat digunakan pada nyeri yang moderate hingga severe, baik itu dia pada kondisi akut maupun kronik. Secara waktu, nyeri itu dianggap sebagai nyeri yang kronik jika terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, untuk opioid yang pada nyeri akut telah banyak digunakan, terutama yaitu pada operasi, post-operasi atau post-procedural pain, yang dalam literatur hampir pada setiap fase surgery, seperti pada pre-induction untuk nyeri kroniknya, jika memang nyeri kronik, kemudian ada induction anestesinya, maintenance, dan juga post-operative pain. Di situ banyak digunakan opioid ini yang umumnya bersifat high potensi atau dia poten, dan juga short duration of action, yang biasanya diberikan bisa intravenous atau intrathecal, dan juga dari intrathecal atau ke kanal spinalnya, ke CSF-nya atau ke
dalam epidural space-nya tergantung dari indikasi, dan juga kalau misalnya postoperatif biasanya dikasihnya per oral untuk fase penyembuhannya. Kemudian penggunaan lainnya juga bisa banyak digunakan pada acute injury yang bisa terjadi misalnya karena terjadi di rumah atau ketika dia berolahraga, seperti yang pada literatur dulu banyak digunakan opioid pada atlet karena acute injury-nya, atau kecelakaan lalu lintas yang terutama yang severe dengan supply terbatas dari prescription yang diberikan oleh emergency department atau primary care provider atau tenaga medis lainnya. Sedangkan penggunaan pada chronic pain banyak digunakan, di mana hampir 54% itu pada 54% dari pemakaian hydrocodone itu diresepkan pada masalah musculoskeletal system dan connective tissue, yang mungkin contohnya adalah arthritis. Kemudian juga bisa digunakan juga untuk neuropathic pain, karena neuropathic pain itu juga kronik. Contohnya mungkin ketika pasien memiliki keluhan back pain, yang mungkin salah satunya penyebabnya adalah neuropathic pain. Kemudian juga opioid ini sudah lama diterima atau didukung atau mungkin dipromosikan untuk pemberian opioid yang secara agresif terhadap pasien kanker atau pasien yang dalam kondisi palliative care atau end of life. Dan setiap pemberian opioid pada kondisi klinis tadi, baik itu akut maupun kronik, tentu memiliki resiko pemakaian yang kronis. Maksudnya akhirnya pemakaiannya jangka panjang dan berisiko berkembang timbulnya opioid use disorder atau ketergantungan. Oleh karena itu, mungkin saya mengutip dari kalimat yang dalam literatur dari National Academy of Science, Engineering, and Medicine tahun 2017, yaitu the very real problem of underdiagnosing and undertreatment of pain are valid concern, but it would be a mistake to infer that greater utilizations of opioid would ameliorate the problems. Jadi maksudnya di sini opioid ini tidak selalu menjadi solusinya, dan itu harus pemakaiannya, prescription-nya juga harus. Perkenalkan dok, nama saya Nika Dedianuti dengan 3 digit NIM terakhir 053. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan yang aman dalam penggunaan opioid dalam penata laksanaan nyeri. Di sini opioid sendiri memiliki 3 sifat dalam mengikat reseptor: agonis murni, agonis, dan juga agonis parsial. Nah, sifat agonis murni ini adalah andalan dalam manajemen nyeri akut karena memberikan ikatan penuh pada reseptor dan tidak ada batasan maksimum analgesia. Nah, titrasi opioid ini selanjutnya akan memiliki efek pengurangan rasa nyeri yang lebih baik. Namun, ada batasan maksimum klinis yang menyebabkan efek samping seperti sedasi, depresi, dan juga pernafasan yang sering membatasi penambahan dosis sebelum mencapai analgesia yang paling kuat. Oleh karena itu, penggunaan opioid ini tidak boleh sembarangan. Nah, WHO sendiri telah membuat step ladder dalam penata laksanaan nyeri yang pada awalnya hanya diperuntukkan untuk pasien-pasien kanker saja. Namun seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya waktu, di sini WHO juga mengembangkan step ladder ini tidak hanya untuk pasien-pasien kanker saja, namun juga untuk pasien yang non-kanker. Seperti contohnya adalah pada pasien dengan gangguan degeneratif, penyakit muskuloskeletal, gangguan nyeri neuropatik, dan yang lain sebagainya. Nah, berikut adalah step ladder yang dibuat oleh WHO, di mana yang pertama adalah penata laksanaan nyeri pada nyeri ringan, di mana yang dapat diberikan di sini adalah analgesik non-opioid seperti obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Yang kedua adalah untuk nyeri sedang, kita bisa berikan opioid lemah, di mana contohnya adalah hidrocodone, codein, dan juga tramadol. Dan yang ketiga adalah untuk penata laksanaan nyeri berat, bisa diberikan opioid kuat, contohnya adalah morfin, metadon, fentanyl, oxycodone, dan yang lain sebagainya. Berdasarkan step ladder ini dapat disimpulkan bahwa opioid ini hanya boleh digunakan untuk penata laksanaan nyeri sedang serta nyeri berat saja. Baik, untuk penggunaan opioid itu sendiri tadi sudah sempat sedikit dijelaskan oleh teman saya, di mana opioid ini dapat diberikan secara oral, di mana untuk penggunaan analgesia oral ini biasanya diberikan pada periode pasca operasi, di mana metadon adalah satu-satunya agonis dengan lama kerja bioavailabilitas oral yang memadai, namun tinggi dan juga terakumulasi selama beberapa hari, dan oleh karena itu pemberian secara oral ini jarang digunakan. Untuk selanjutnya bisa diberikan secara rektal, di mana suppositoria oxycodone ini sering digunakan untuk mengobati nyeri kronis, tetapi juga dapat digunakan pada periode pasca operasi. Namun penyerapan dari rektum ini tidak selalu dapat diandalkan, meskipun efeknya hingga 12 jam. Namun terkadang
ini tidak mencapai waktu yang diharapkan. Selanjutnya ada bisa pemberian secara parenteral, bisa melalui intramuskular dan juga intravena, di mana untuk injeksi intramuskular sendiri, opioid on demand tradisional ini masih merupakan cara yang paling umum untuk meredakan nyeri pasca operasi. Namun dalam praktiknya, pengendalian nyeri tanpa sedasi ini hanya efektif sekitar sepertiga dari waktu yang diinginkan. Yang selanjutnya ada melalui intravena, di mana rute intravena ini memiliki keuntungan yang menghasilkan tingkat darah yang cepat dan juga dapat diprediksi. Nah, rute ini memungkinkan titrasi yang tepat dan kebutuhan analgesik yang tepat juga untuk kebutuhan pasien. Setelah analgesia ini cukup diperoleh melalui bolus intravena, maka pengobatan ini dapat dilakukan melalui infus intravena atau SC dan juga dapat disuntikan melalui intramuskular. Selanjutnya ada pemberian secara transdermal, ada juga secara epidural, dan yang terakhir secara intratekal. Baik, perkenalkan dok, nama saya Amelia dengan 3 digit yang terakhir 002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan juga kerugian dari menggunakan opioid dalam pain management. Jadi di sini kelebihannya, jadi opioid itu memiliki efek analgesik yang kuat, jadi ini sangat efektif digunakan untuk severe pain seperti cancer. Kemudian juga opioid ini juga tidak memiliki efek toksisitas ke end organ seperti yang terlihat pada NSAID di GI tract, ginjal ataupun kardiovaskular, dan juga penggunaannya aman bila digunakan dalam dosis yang sesuai dan juga dimonitor secara ketat. Kemudian strong opioid juga tidak memiliki efek saline. Kemudian untuk kerugiannya di sini, efek sampingnya opioid itu seperti mual, konstipasi, muntah, drowsiness atau rasa ngantuk, dizziness atau pusing, dan juga adanya depresi pernafasan. Kemudian juga bisa menimbulkan toleransi di mana kondisi pasien ini membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk nantinya mencapai efek yang diharapkan. Kemudian bisa juga menjadi dependence atau ketergantungan di mana pasien ini mungkin mengalami gejala withdrawal sehingga pasien ini sulit untuk menghentikan atau mengurangi minum obat, sehingga ini mengarah ke keadaan dependence. Kemudian bisa juga risk of abuse atau risiko dari penyalahgunaan obat apabila misalnya pasien ini memiliki riwayat penyalahgunaan obat-obat terlarang sebelumnya, jadi dia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk kecanduan menggunakan opioid. Baik, perkenalkan nama saya Rifan Budi Depanata dengan 3 digit yang terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi usage dari opioid drugs untuk pain management ini. Dibagi dengan 2 sektor. Yang pertama adanya bisa dilihat dari history patient dan juga abuse of medication yang mungkin dilakukan oleh pasien itu sendiri. Selain dari abuse dan misuse dari pasien yang untuk menggunakan opioid ini, dikarenakan tadi adanya disadvantage yang berupa adiksi dan juga dependensi, adanya beberapa risk factor yang menyebabkan abuse-nya ini, yaitu adanya sejarah dengan legal problem, mungkin pernah dipenjara ataupun dipenjara karena penggunaan konsumsi ataupun pengedaran obat-obat terlarang. Dan juga apabila pasien itu tinggal di high risk environment ini sendiri apabila pasien itu berada di area urban ataupun rural yang sudah terkenal bahwa banyaknya di sana ada kegiatan ilegal yang sering terjadi dan juga kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berwajib. Dan juga apabila pasien mengalami psychological issues seperti mungkin pasiennya mengalami depresi ataupun bipolar, itu bisa dihentikan ataupun di-stop, jangan diberikan preskripsi pada pasien tersebut. Yang kedua yaitu adalah kontraindikasi usage-nya, yaitu ada interaksi dengan obat-obatan lainnya. Opioid dengan serotonergic activity bisa mengindus seizure pada pasien yang mempunyai sejarah seizure ataupun mempunyai penyakit yang mungkin akan mengalami seizure pada masa depannya. Dan apabila selain itu adalah interaksi untuk dengan obat-obatan lain yang adanya serotonergic medication seperti antidepresan, ini apabila digabungkan dengan opioid lain yang memiliki serotonergic activity dapat menyebabkan serotonin syndrome, di mana serotonin syndrome ini dapat menyebabkan muscle rigidity, fever, dan juga seizure pada kasus yang paling berat. Interaksi dengan substansi-substansi lain seperti mungkin alkohol dan juga opioid ataupun obat-obat terlarang lainnya itu dapat menyebabkan
drug toxicity yang merelate dengan opioid use ini, dan juga overdose apabila pasiennya itu tidak menggunakan opioid ini sesuai dengan indikasinya. Baik, perkenalkan nama saya Jessica dengan 3 digit NIM terakhir 159. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang adverse effect dari penggunaan opioid, di mana biasanya adverse effect ini didapatkan karena opioid reseptor yang berupa G-protein coupled receptor itu tersebar secara merata di seluruh tubuh, dan dia itu meregulasi baik dari rasa nyeri, mood, stres, reward, respirasi, dan juga fungsi gastrointestinal. Kemudian ada 3 jenis reseptor utama pada opioid, yaitu ada mu reseptor, delta reseptor, dan juga kappa reseptor. Di mana untuk mu reseptor ini merupakan yang paling major dalam mediator analgesic action baik dari endogenous maupun exogenous opioid, tapi dia mempunyai side efek sedasi, ketergantungan, gangguan pencernaan, dan juga respiratory depression. Kemudian untuk yang delta reseptor di sini juga sama, dia memediasi analgesik, tapi side effect-nya juga hampir mirip, ada sedasi, gangguan pencernaan, dan juga peningkatan diuresis. Dan untuk yang kappa reseptor ini, dia juga hampir sama, memodulasi nyeri juga dengan side effect-nya berupa inhibisi dari motility dan juga sekresi dari usus. Jadi secara keseluruhan, karena tersebar luasnya reseptor dari opioid ini, adverse effect yang bisa ditimbulkan itu berupa mual muntah, konstipasi, gangguan tidur, rasa mengantuk, terus cognitive dysfunction, terus ada ketergantungan, dan juga mulainya ada pengembangan dari perilaku menyimpang. Kemudian bisa jadi pruritus myoclonus, dysuria, respirasi depression, dan juga beberapa respon endokrin. Oke, kemudian di sini ada saya cantumkan beberapa efek dari opiates yang memang golongan dari opioid itu terhadap sistem gastrointestinal. Di mana di sini seperti bisa kita lihat, tergantung dia bekerjanya di mana, dia bisa menimbulkan clinical effect. Contohnya, apabila dia bekerjanya di gastroduodenum, bisa menghasilkan efek seperti anoreksia, nausea and vomiting, gastroparesis. Kemudian apabila di kolon dan small bowel, bisa menimbulkan perutnya kembung, distensi, spasme, kram, dan bahkan fesesnya itu bisa menjadi kering dan juga keras. Baik, perkenalkan nama saya Rifka Amberoten dengan 3 digit yang terakhir 179. Baik, saya akan melanjutkan untuk menyimpulkan presentasi dari presentasi yang sudah dilakukan teman-teman saya. Jadi untuk manajemen nyeri atau pain management ini sangat penting karena berdampak secara fisik dan juga psikologis jika terjadi manajemen yang tidak adekuat atau efek samping dari nyeri yang tidak tertangani. Salah satu obat yang bisa digunakan untuk manajemen nyeri atau pain management adalah opioid, yang merupakan alkaloid yang berasal dari Papaver somniferum atau dikenal juga dengan opium. Indonesia masih jarang penggunaan opioid untuk manajemen nyeri karena ketidakmampuan untuk diagnosis nyeri dan ketakutan adanya adiksi. Opioid sendiri ada yang weak dan ada yang poten berdasarkan WHO. Tapi jika berdasarkan proses sintetis itu dibagi menjadi 3, yaitu bahan natural, semi-sintetis, dan sintetis. Opioid sendiri dapat bekerja di sentral dan di peripheral nervous system. Opioid dapat diberikan secara oral dengan absorpsi yang bervariasi dan kompleks, namun untuk clearance utamanya dilakukan oleh hati. Opioid bisa mengaktifkan presynaptic reseptor pada GABA untuk menurunkan serotonin dan adrenalin yang berperan penting dalam sekresi hormon, termoregulasi, dan juga kontrol kardiovaskular. Opioid dapat berinteraksi dengan H2 blocker. Pada tahun 1986, WHO mengeluarkan analgesic step ladder yang terdiri dari 3 step untuk mengatasi nyeri pada pasien-pasien kanker. Namun sekarang, step ladder ini sudah digunakan untuk mengatasi nyeri akut dan nyeri kronis lainnya yang non-kanker tergantung dari kondisi klinis pasien. Opioid dapat diberikan secara rektal, oral, sublingual, intramuskular, intravena, subkutan, transdermal, epidural, ataupun intratektal. Ada beberapa manfaat dan juga kerugian dari penggunaan opioid. Untuk manfaatnya, misalnya opioid ini merupakan suatu analgesik poten sehingga dapat mengatasi berbagai nyeri termasuk nyeri yang parah seperti pada pasien kanker. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri dapat munculnya withdrawal symptoms sehingga pasien tidak bisa terlepas dari penggunaan opioid. Kontraindikasi digunakan opioid apabila pasien pernah ada riwayat adiksi atau abuse penggunaan opioid, serta kontraindikasi apabila digunakan opioid bersama dengan serotonergic activity karena dapat menimbulkan seizure. Efek samping opioid yang terjadi karena reseptor opioid yaitu G-protein coupled receptor tersebar di seluruh tubuh sehingga efek samping yang mungkin terjadi bisa mual, muntah, konstipasi, gangguan tidur, adanya rasa mengantuk, depresi napas, dan juga lain-lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok B1 mengenai opioid in pain management. Atas perhatiannya, kami dari B1 mengucapkan terima kasih.
Yeay.